semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang objek sama kelas untuk praktikumnya. Tapi untuk praktikumnya hari ini kita tetap menggunakan apa sih? Kita masih main-main dulu aja. Kita masih main-main di Alice ya. Jadi kalau kemarin kita udah mencoba ya, kesalahan teknis juga ya kemarin bahwa belum ada yang belum download, ada yang belum selesai install dan segala macam. Mudah-mudahan yang udah bisa download, udah bisa diinstal ya untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan mulai mencoba. Kita akan mulai mencoba membuat sebuah objek. Ya, kalau kemarin juga kita sudah bikin objek sih, tapi mungkin masih secara umum ya, masih secara keseluruhan. Nah, untuk hari ini kita akan lebih mengenal lagi yang namanya di dalam kelas itu ada apa, atau di dalam objek itu bisa menggunakan apa aja, terus bagaimana sih kerangka berpikir. Nah, itu yang akan kita kenalkan hari ini atau kita pelajari. Jadi memang kita masih ke dalam konsep objek sama kelasnya ya, belum masuk ke dalam konsep OOP-nya belum. Oke. Sebentar, saya mau menyapa dulu. Ini jangan kaget ya. Ini ada kakak tingkat kalian mungkin ya, yang sudah bergabung bersama kita. Mereka adalah asisten lab, karena memang kita belum masuk kelas ya. Jadi ya udah, asistennya ikut gabung di sini. Jadi ada, kalau dari ini reguler ya, ada 2 orang. Coba siapa yang ada di sini nih? Perza sama Gerald ya? Iya, Bu. Iya, yang lain gimana? Belum join? Belum bisa sempat join? Belum. aktif. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi di sini ada 2 orang baru. Ada Verza sama Gerald yang akan membantu saya, istilahnya membantu saya dalam praktikum ya, praktikum pemrograman berorientasi objek. Tapi mungkin memang untuk hari ini mereka belum banyak ini ya, belum banyak saya minta apa gitu, karena memang kita masih main-main aja, kita masih bermain di dalam Alice. Jadi mereka hanya memantau aja dulu. Nah, jadi sebelumnya nih, sekarang saya minta berdua dulu nih, kenalan, nama mungkin, terus apa ya, jurusan aja jelas ya ini ya, terus mungkin angkatan, biar oh ya tahu ini Kak yang menjadi asisten labnya. Boleh, silakan, siapa duluan nih yang mau memperkenalkan diri? Saya juga aja, Bu. Boleh, silakan. Jadi untuk teman-teman semua, perkenalkan saya Gerald Pradasa dari angkatan 2019 di kelas reguler A juga di 2019. Ya, oke. Siapa tadi? Saya nggak tahu. Gerald. Gerald, aduh. lagi fokusnya lagi agak kemana-mana nih, sorry ya. Lagi kesana kesini. Oke, Gerald ya, Gerald. Itu adalah kakak Gerald panggilnya, atau abang Gerald nih? Bebas, Bu. Bebas. Oke, baik. Itu adalah Gerald ya. Kemudian satu lagi Verza, silakan. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Peter Aldi. Saya dari angkatan 2019. Dari kelas reguler A sama kayak Gerald. Oke, itu aja, Bu. Oke, siap. Oke, baik, gitu ya. Jadi sama ya, mereka berdua apa sih, dari angkatan yang sama, terus ya sama-sama memang dari reguler gitu ya. Oke, baik. Oh, itulah perkenalan singkat. Mudah-mudahan bukan hanya di perkuliahan ini kerjasamanya bisa terjalin, tapi juga apa ya, ke depannya mungkin mau TA atau mau pada saat kerja ada lowongan nggak Kak, gitu kan enak ya. Mudah-mudahan silaturahminya tetap terjaga. Oke, baik, sekarang kita akan mulai aja langsung masuk ke dalam
Aduh, agak-agak kesana kesini. Kita akan masuk aja kepada membuat objek di Alice. Sekarang saya akan buka juga Alice-nya. Tapi kalau misalnya Bu, saya nggak bisa, laptop saya berat, ya nggak apa-apa, nggak usah install, nggak apa-apa. Karena memang di sini masih masih main-main aja sih sebenarnya, masih oh iya ini adalah objek, ini adalah kelas, gitu aja sih. Tapi ketika udah masuk ke NetBeans ataupun nanti, nah masalahnya Replit kita juga nih lagi masalah nih. Saya sedang berkonsultasi dengan jurusan, mudah-mudahan jurusan bisa mengakomodasi Replit yang berbayar. Karena kemarin yang semester kemarin itu kan Replitnya free. Jadi masing-masing dosen bisa bikin sendiri, akun sendiri, terus bikin tim kan, masih free. Nah tapi sekarang nggak bisa lagi tuh. Kayaknya terlalu banyak yang pakai Java, nggak tahu lah, saya nggak ngerti. Tiba-tiba dia harus berbayar. Nah sekarang saya sedang konsultasi sama pihak jurusan, sama Sekjur lagi konsultasi juga sama Kajur. Kalau bisa diakomodasi untuk Replit yang memang premium, dikhususkan untuk edukasi gitu. Jadi nanti kalau bisa satu jurusan gitu punya satu akun aja, nanti ganti-gantian kan makanya, nggak masalah. Tapi itu lagi diusahakan. Kalaupun mungkin nanti jelek-jeleknya nggak bisa diakomodasi gitu, kemungkinan nanti kita tetap menggunakan Replit, tapi Replitnya kalian bikin sendiri, jadi yang memang personal aja, kan nggak bisa share gitu, nggak bisa kirim ke orang, nggak bisa share, bukan kirim ke orang, jadi saya nggak bisa memanage sebagai admin timnya. Jadi nanti kalian bikin di Replit, tapi nanti mungkin saya setiap perkuliahan itu saya kasih form, nah kalian kirim link Replitnya ke form itu jelek-jeleknya. Kita lihat aja nanti, kita berdoa aja mudah-mudahan bisa diakomodasi, jadi perkuliahannya bisa jadi lebih lancar gitu ya. Ini juga lagi lobby sama Sekjur sama Kajur biar bisa diakomodasi lebih baik lagi ya, karena memang karena memang belum banyak dosen yang pakai. Yang pasti pakai itu saya sama Ibu Mariska, cuman itu, dan ya yang lain belum pernah pakai nih Replit, jadi ya nggak tahu dah ya, itulah pokoknya. Saya juga bingung mau jelasinnya gimana ya, pokoknya yang begitu. Mudah-mudahan kita bisa perkuliahannya bisa berjalan dengan baik. Dan kebetulan juga memang untuk praktikum PBO kan kita belum masuk ya ke dalam bikin coding, jadi masih main-main dulu. Oke, baik, itulah sekedar informasi cerita curhatan dari untuk bagian Replitnya gitu. Sekarang kita akan masuk ke dalam, saya generik aja ya, karena nanti kalau misalnya nggak generik tuh share screen-nya nggak bisa kelihatan tuh hasil runningnya ya. Saya share screen generik aja, saya start. Oke. Baik, saya akan buka Replit lagi, Alice. Saya buka Alice ya. Jadi nanti hari ini kita akan membuat objek orangnya itu bisa jalan ya, sama kayak yang tadi tuh, objek orangnya bisa jalan maju gitu. Jadi kita akan menggunakan beberapa metode atau getter atau memanfaatkan atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut sehingga membuat objek tersebut bisa jadi jalan gitu ya. Oke, baik. Di sini kalau orang ya saya buat di ruangan aja ya, terserah kalian mau membuat orangnya di dalam lautan atau di atas Mars atau di atas bulan, terserah ya, pokoknya saya buat di ruangan aja. Anggap aja orangnya jalan ya di ruangan gitu, saya buat gitu, saya okekan. Ini agak berat, tadi juga yang pagi tadi Ibu kok pas di running hijau-hijau tuh, ada garis-garis hijau. Aduh, kenapa ya Bu? Aduh, saya juga kurang tahu, apa mungkin grafiknya yang kurang mendukung ataukah salah
dia kan ada versi ya, ada versi 32, ada 64. Kalau yang saya pakai yang 64 karena memang sesuai sama spek komputernya gitu. Nah, kalau yang kalian saya juga kurang tahu. Jadi ya mungkin ada satu hal yang memang ini agak berat memang Alice ini agak berat dan dia harus mendukung grafiknya, harus mendukung gitu. Kalau misalnya grafiknya agak susah ya jadinya susah juga tuh. Tadi ada yang kayak gitu. Aduh, saya juga kurang tahu nih, mungkin apakah grafiknya masalahnya ataukah salah versi. Ya udah katanya nanti coba diganti versi lain gitu. Versi yang dia download yang 32. Kalau yang punya saya nih 64. Nggak tahu apakah cocok atau enggak itu sama laptopnya, saya nggak tahu. Pokoknya begitu ya. Jadi makanya saya nggak memaksakan kalian untuk download atau untuk install karena memang harus support ya, harus support. Oke. Baik, di sini sudah ada ya gambar. Kemudian kita seperti kemarin kita buat page setup skin ya, setup skin. Kemudian kita tambahkan gambar orang. Gambar orang di sini ada di kelas. Saya tambahkan gambar orang. Ya bebas aja sih. Bebas aja sih ininya, gambar orangnya mau kalian mau pakai gambar yang mana ya terserah ya. Mau pakai monster kek, mau pakai apa kek terserah. Kalau saya pilih apa ya? Saya pilih anggap aja mahasiswa gitu. Saya samain aja sama yang tadi. Terserah ya kalau kalian mau pilih mana, terus kalian pilih terus ganti bajunya ya. Saya ubah sedikit aja deh bajunya. Itu saya langsung outfit. Jadi di sini kan kalau top bottom itu kan bisa pilih ya, terserah kalian mau pilih apa. Hairnya juga bisa pilih. Saya pilih female aja deh. Kok female-nya bentuknya begini? Udah, anggap aja begini gitu. Face-nya juga bisa diganti-ganti, warna rambutnya juga mau diedit, skinnya, tone-nya juga terserah lah. Ya ampun. Ini apa? Bentar. Saya buat mahasiswa aja ya atau siswa lah gitu. Terserah mau kalian ubah-ubah ya bebas-bebas aja sih. Saya oke kan? Silakan. Saya tunggu dulu deh. Saya tunggu siapa tahu yang mau ada yang mau ngubah begini. Saya mau begini ya udah ubah dulu, sabar. Oke, udah ya. Nah sekarang di sini kelasnya kan kelas teen person ya,
Class tin person yang dibuat sudah aktif ini. Oke, udah. Oke. Di sini adalah class tin person. Jadi di sini kan kita membentuk objek. Jadi nama objeknya tuh beginilah cara membuat objeknya. Jadi satu kelas itu akan menghasilkan lebih dari satu objek. Misalnya sekarang saya buat namanya siapa? Ini kebetulan cewek. Seperti biasa saya pakai namanya Ani aja. Kebiasaan kalau cowok Budi, kalau cewek Ani gitu ya, biar umum aja gitu. Nah, jadi saya akan membuat sebuah objek Ani dari kelas tin person. Jadi di sini kita menggunakan kelas tin person yang mana kalian bisa lihat tuh bahwa di sini kan sudah ada parameternya ya, ada parameter female, ada mungkin warna rambutnya, ada warna skin tone-nya dan segala macam. Itu adalah parameter untuk membuat objek Ani ini. Jadi ketika satu kelas itu bisa menghasilkan lebih dari satu objek. Itu kan konsep dari kelas sama objek yang kemarin kita pelajari di teori ya. Jadi konstannya nama objeknya ada objek Ani. Saya oke kan, nanti objek Aninya akan muncul. Oke, begini ya. Oke, sudah. Jadi ini sudah kebentuk nih objeknya. Jadi satu kelas tin person tadi bisa jadi satu objek. Tapi kalau misalnya mau kita tambahin lagi ya bisa aja kan. Misalnya saya gunakan tin person juga. Misalnya saya tambahin orang gitu ya. Orang tapi cowok, misalnya namanya Budi. Biasa, kebiasaan. Cewek Ani, cowok Budi ya. Dengan ya segala macam parameternya kita okekan, maka dia akan kayak ketumpuk. Nah, ini akan dari tin person yang sama nih, bisa jadi Ani, bisa jadi Budi, begitu. Tapi kita nanti akan cuma pakai satu ya. Saya jadinya. Jangan bingung. Udah. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat si objek ini berjalan. Kalau berjalan ke depan nggak kelihatan ya. Jadi saya suruh dia berjalan ke samping gitu. Sebenarnya kalau berjalan ke depan ya bisa-bisa aja sih. Tapi lebih enak lihatnya kan berjalan ke samping. Oh iya beneran berjalan. Kalau ke depan kan kameranya yang harus kita pindah gitu. Ya udah, sekarang kita buat objeknya berjalan. Caranya ya kayak kemarin tuh. Ini bisa dipindah-pindah kan. Saya pindahin ke sini, nanti dia berjalannya ke arah sampingnya seperti itu ya. Saya move aja deh. Saya move, bukan move, sorry, rotation. Rotationnya saya putar, saya putar rotationnya dia ke sebentar. Rotationnya kok miring begini, maksudnya mau muter. Rotation supaya dia kok nggak bisa nih. Tadi bisa, coba kita move. Mau maju mundur nih. Maksudnya jangan atas bawah, mau ke samping. Ini agak susah nih. Kalau enggak saya one shot aja deh, sorry ya. Agak ribet ya. Procedure move turn aja, turn plus.
Prosedur turn right lokan. Sorry, salah lagi. Turn right kebanyakan lokan. Kembali ingat. Turn lagi ya. Kita coba-coba nih. Turn right 0,25 mungkin. Ya udahlah, maju begitu aja dah ya. Posisi awal ya maksudnya. Ini baru posisi awal dulu nih. Oke. Nah, jadi dia berpindah nanti. Nah, ini baru bisa muter. Dari tadi nggak bisa muter, nggak tahu. Maksud saya muter gini aja tadi, ya udahlah. Oke, gitu ya. Udah? Ada yang kesulitan nggak? Boleh sampai sini. Kalau misalnya susah kayak saya tadi bisa pakai itu. Jadi dipilih dulu objeknya, di Ani bisa pakai one shoot. One shootnya prosedur gitu, mau dipindah di roll atau di turn gitu ya, dipindah-pindah. Kalau susah sebenarnya bisa pakai handle yang di atas, lebih cepat, tapi kayak saya tadi kan agak susah tuh, nggak tahu, mungkin kurang klik atau gimana, nggak paham lah. Udah? Oke, sekarang kita edit code ya. Kita kembali membuat ke edit code-nya. Oke. Sekarang kita coba dia gerak ya, dia jalan. Nah, sekarang kita pilih seperti kemarin, kita pilih objeknya dulu, objek Ani ya. Yang mau kita pilih adalah objek Ani. Baik. Objek Ani kita pilih. Jadi jangan yang jangan room, jangan kamera, pilih yang objek Ani karena kita hanya pengen Aninya kan, objeknya aja yang jalan. Kemudian kalau dia pengennya dia kakinya yang gerak kayak jalan ya. Kalau kita menggunakan seperti ini aja, orientation misalnya kita gunakan turn, misalnya kita turn forward backward ya. Misalnya kita buat 0,1 begitu ya. 1 begitu. Kemudian durationnya adalah saya 0,25 gitu ya, kitaran, maka dia jalannya begitu ya, sebadan badan. Kita pengennya kan dia geraknya itu cuman kaki kan, kalau kita jalan kan badan kita ya mungkin aja tetap, tapi kaki kita sama tangan kita yang gerakkan gitu. Kalau yang kita buat seperti ini kan sebadan badan tuh, mundur harusnya maju, kita bukan backward, forward berarti. Coba tuh ya, sebadan badan tuh maju semua tuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki.
bergeraknya ke sana. Nah, tapi sekarang kan kita cuman pengen kakinya aja. Gimana sih supaya kakinya bisa gerak? Nah, berarti kita akan menggunakan, kalau ini kan satu objeknya yang gerak gitu. Cuman this Ani. Ani kan berupa satu objek yang semuanya terdiri dari tangan, kaki, rambut, kepala gitu. Semuanya Aninya yang gerak. Turn, maju, forward. Sekarang kita pengen kakinya aja yang gerak. Berarti kita harus menggunakan salah satu atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Misalkan atribut kaki. Nah, kita lihat di sini ada function. Klik functionnya. Kemudian di sini kan ada, kita ambil kaki itu bagian hip ya. Hip apa sih, pangkal paha ya gitu ya. Left hip boleh, right hip boleh. Kita ambil yang left hip dulu deh. Udah ketemu nih left hip. Get left hip, kemudian taruh di this Ani get left hip. Jadi dia yang geraknya bagian objek Ani hanya untuk left hipnya aja. Ini hanya sebagai getter. Function ini adalah getter. Berarti nanti di dalam atribut, di dalam objek tin ada left hip. Kan dia enkapsulasi kan istilahnya, dia pengkapsulan. Yang enggak kapsulnya itu kan objeknya itu nggak boleh digunain oleh orang luar. Jadi yang bisa kita akses itu hanyalah getternya aja atau setter getternya aja yang bisa kita akses. Oleh karena itu kita gunakan get left hip. Gitu. Kita forward maju. Kita coba ya. Run. Salah. Bukan forward dong, backward. Run. Tuh, gitu. Dia cuman bagian badan, bagian kelasnya si person atau tin tadi yang gerak cuman yang bagian kaki. Dari pangkal kaki sampai ke ujung kaki gitu yang gerak. Tuh, kayak gitu. Ya, jadi disinilah penggunaan atau apa ya, sebuah ya pemanfaatan lah, memanfaatkan getter yang ada di dalam objek atau di dalam atribut yang ada di dalam objeknya. Getter. Bisa sampai sini? Ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanya, silakan. Sebelum saya lanjut, itu baru kakinya dulu tuh, baru kaki sebelah lagi. Terus mandek lagi kakinya tuh, naik aja terus gitu. Oke, kita coba nanti. Kita kan kakinya kalau gerak udah ke kanan maju, turun gitu kan, kiri pula yang maju begitu kan. Kita coba turnkan lagi. Kita take, turn. Tadi backward ya, sekarang forward berarti 0,1 biar kecil, jaraknya kecil. Kalau itu nanti jauh banget jaraknya. Durationnya 0,25. Berarti saya get left hip lagi ya. Left hip. Nah, begono. Tuh, kan gerak. Tuh, kakinya. Terus sudah kaki kiri itu baru kita tambahin kaki kanan ya. Direction, forward dulu mungkin. Kita coba. Backward 0,1 begitu. Duration 0,25. Sekalian aja ya, nanti baru
mengubah ininya. Backward forward 0,1 begini. 0,25. Oke. Sorry. Pencet. Functionnya saya ambil get right hip. Oke. Kita coba ya dulu ya. Tuh kita. Ya. Belum maju dia, biarin aja dulu begitu. Jalan di tempat dia mah lagi jalan di tempat. Oke. Silakan dicoba-coba dulu tuh. Udah kaki, tangan nanti ya. Ya coba dulu ini deh. Nanti pusing lagi. Kalau ada yang mau ditanya atau mau ada kesulitan boleh ngomong. Udah bisa? Oke, kita coba tangannya ya. Kita coba tangannya. Tangannya juga sama kayak pakai yang tadi. Kita turn dulu. Kita turn terus kita backward dulu ya. Berapa tadi? 0,1 tuh. Caranya sama, duration 0,25. Saya tambahin lagi tuh tangannya untuk yang forward. 0,1. Oke. Biar dikit jaraknya, terus 0,25. Saya tambahkan function. Function untuk tangannya itu namanya soldier. Ini ya. Right soldier sama left soldier nih. Right soldier, kita cobain aja ya. Right soldier kita jalankan, tetap apa ya? Loh kok dia forward? Oh oke. Iya harusnya ini loh. Ya beneran right soldier. Harusnya dia jalannya bareng kan? Kita pengennya dia jalannya bareng. Left dulu mungkin ya. Right, left, right, bener. Oh iya, bukan turn ya. Bukan backward maksudnya. Left, right, coba. Tuh kan, salah. Bukan backward, tapi left. Kita coba. Saya tambahin lagi nih yang kanan sama yang
tapi dia jalannya right dulu ya, berarti ini right. Oke. Duration 0,25, terus ini lagi lah, salah ya, 0,1, 0,25 dah. Oke, functionnya berarti get left soldier. Ini harus baca ya, harus satu-satu nih dilihatinnya. Kita coba. Nah, tapi kan pengennya kita tuh kakinya gerak, tangannya gerak kan. Nah, caranya gimana? Kita gunakan do together. Do together. Do together, do in order, taruh di on order. Ini right hip, ini yang bagian hip-hipnya kita taruh di dalam do in ordernya. Kemudian di do in order lagi di bawah apa sih bagian tangannya, baru kita coba. Tuh, gitu ya. Jadi dia jalannya barengan, tapi dia masih urutan tuh, hip kiri dulu, terus kanan, tapi kanan dulu baru kiri. Kan kalau kaki kanan tangan kiri ya, kaki kiri tangan kanan ya, jangan tangan kanan kaki kanan, tangan kiri kaki kiri. Tapi dia kerjanya bareng, jadi do together antara do in order ini sama do in order ini jalan bareng, tapi di dalam do in order dia masih sekuensial gitu. Tuh, jadinya begitu ya, jadinya begitu. Silakan dicoba dulu. Kemudian baru kita move, nanti kita sambil dia jalan. Move forward. Kita coba aja, misalnya ini misalnya 0,5 deh, kita coba deh. Tuk gitu. Ya, dia move forward. Oke. Dicoba dulu sampai situ. Jadi dia jalannya, tangannya jalan. Tapi ya begitulah, pura-pura aja ya. Pura-pura aja dia jalannya begitu. Sebenarnya kalau mau mengelompokkan ya, biar nggak bingung, boleh do in order lagi di dalamnya. Tapi kalau udah begini ya udah nggak apa-apa. Dia left hip, terus udah jalan kaki kiri, jalan kaki kanan, barengan sama tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya, misalnya kesulitan atau Bu nggak bisa, apa-apa, boleh. Paling saya minta share screen ya, biar kelihatan. Coba dulu.
Udah. Sekarang kita supaya dia jalan-jalan mulu ya, jalan-jalan mulu, jalannya agak panjang, kita count aja. Jadi pakai kayak perulangan tapi pakai count, udah jelas nilainya ya. Tapi kalau pakai while kan dia harus ada kondisinya. Tapi kalau count ini kan cuma langsung count up to 3 kali atau 5 kali atau berapa kali gitu. Jadi dia akan mengulang selama sebanyak 3 kali istilahnya gitu. Jadi jalannya dia maju-maju terus. Jadi boleh pakai while, tapi kan while ini harus ada kondisi. Kita nggak tahu kondisinya apa. For each juga. For each juga bisa sih sebenarnya, tapi kan kita harus masukin count lagi. Jadi lebih baik kita langsung aja pakai count. Each in together. Variable assign bisa di komen juga. Oke, silakan dicoba dulu. Nanti setelah ini mungkin berkelompok, kelompoknya terserah bebas. Cari aja kelompoknya yang temannya bisa bikin. Iyalah, bisa di komputernya bisa pakai apa sih? Alice ya gitu. Tambahin misalnya orangnya udah jalan terus duduk, atau orangnya udah jalan terus melompat, mungkin orangnya udah jalan terus terbang mungkin gitu ya. Silakan dicoba-coba dulu karena di sini kita mencoba untuk melihat ya, memanfaatkan atau mencoba untuk menggunakan atribut-atribut yang ada di objek. Jadi kebetulan objeknya sudah ada, atributnya udah ada, tinggal kita pakai, tinggal kita eksplorasi. Nah, nanti mudah-mudahan nanti pada saat kalian membuat, benar-benar kalian bikin sendiri, bikin codingnya sendiri gitu, lebih ingat, lebih paham. Oh iya ya, harusnya ada ininya ya. Oh iya ya, harusnya ada gininya. Oh iya, harusnya ada ininya. Gitu. Silakan dicoba dulu yang ini. Kalau nggak ada masalah, saya minta berkelompok aja. Terdiri berapa orang ini? Lihat dulu zoomnya. Zoomnya. 28. Berarti satu kelompok sekitar 4 atau 5 orang lah. Silakan ditentukan sendiri kelompoknya. Kalau bisa ada temannya atau ada kelompoknya yang bisa menggunakan Alice atau laptopnya support. Nah, ada yang mau ditanya sambil menunggu menyelesaikan? Silakan. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Belum ada? Bisa? Semua aman? Atau udah ada yang bikin game malah? Kalau di YouTube itu banyak kok sebenarnya ya. Di YouTube itu banyak pakai Alice. Yang paling saya sering ketemu itu
apa sih? Alice apa ya? Bikin game kayak mainan gitu, bukan mainan. Mobil ada yang ambil koin kayak game Tom Tom apa sih, Gold Rush apa ya, yang ambil koin-koin gitu, yang lari ambil koin gitu. Nah itu kebanyakan yang seperti itu game yang dibuat. Ya terserah kalau kalian mau membuat menjadi game, ya siapa tahu kan bisa bermanfaat gitu dipakai Alice ya. Silakan dulu coba. Di sini kayaknya saya nggak bisa pakai breakout room ya, karena kita pakai Zoom. Pakai Zoom lagi, aduh, pakai Skype. Saya nggak bisa bikin breakout room untuk kalian diskusi. Jadi paling diskusinya sendiri-sendiri aja ya. Ah. Ada yang mau ditanya nggak? Belum? Oke, kalau belum ada yang mau ditanya, nanti tugasnya silakan dikerjakan, terus dikumpulkan. Bentar. Tugas 01 sampai tanggal minggu depan ya, saya minta dikumpulkan. Itu dikumpulkannya di e-learning. Terus bentar, saya taruh. Kelas Laya ya kalian ya. Oke. Oke, nanti dikumpulkan di e-learning. Nah, di e-learningnya sudah saya taruh nih. Layo ya. Ini tugas 01 konsep objek kelas, tanggalnya pengumpulannya itu tanggal 17. Yang dikumpulkan di sini adalah projectnya. Jadi kan itu bisa di-save sebagai project kan, idealisnya. Save di project, kemudian di-upload di e-learning. Di dalam projectnya itu jangan lupa kasih komen. Kan dia bisa ada komen. Komennya itu kasih nama kelompoknya. Nama anggota kelompoknya. Maksudnya begini. Ini kan ada komen, tarik komen gitu. Atau di bawah atau di atas terserah lah. Masukin nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya siapa aja. Jadi nanti saya ketika buka di projectnya, di situ sudah ada nama kelompok, nama anggota kelompok. Itu ya. Jadi nama anggota kelompoknya taruh aja di komen. Yang upload cuma satu orang aja. Yang lain nggak usah upload. Jadi satu orang aja yang upload. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Belum? Aman? Diem nih aman? Atau nggak bisa? Atau gimana nih? Aman. Aman ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Oh, izin bertanya, Bu. Boleh. Kita jelasnya buat apa ya, Bu, tugasnya tadi? Apa gimana? Tugasnya tadi buat apa ya, Bu? Oh, membuat apa tugasnya? Tugasnya itu kan tadi kan sudah saya contohkan ada orang berjalan tuh. Nah, dilanjutkan ditambahin misalnya sudah orang berjalan tadi duduk, atau sudah orang berjalan tadi dia langsung terbang, atau udah berjalan tadi dia langsung pingsan, mungkin begitulah. Terserah kalian mau nambahin apalah. Atau sudah berjalan dari tadi dia ada objek lain misalnya yang datang juga, atau misalnya nanti terus ngobrol, ya terserah lah kalian bikin apa ya, animasi singkat mungkin ya, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja yang mana menurut kalian ya kayak gini aja deh gitu, ya udah silakan nambahin aja, melanjutkan istilahnya. Tadi kan sudah saya contohkan, ini bisa dipakai count up, bisa pakai do together, terus udah tahu misalnya cuman
bukan hanya satu objeknya yang gerak, tapi hanya bagian atau atributnya yang gerak, itu udah bisa kan, udah saya kasih contoh gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet juga bikinnya, yang gampang-gampang aja. Oke, yang pasti kalian tahu penggunaannya. Jelas? Untuk file pengirimannya nanti apa ya, Bu? Langsung file Alice-nya kan itu bisa di save ya. Di save kan kalau nggak salah, kalau Alice itu ekstensinya A3P. Nah, nggak apa-apa, dikirim aja A3P. Ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Langsung diupload di e-learning. Atau misalkan kalian simpan itu, nggak tahu juga, saya lupa. Bentar ya, saya coba simpan dulu deh. File save as, saya generik aja deh dah. File save as ya, misalnya Ani tadi ya, Ani nah ini kan all file. Nah kalau nggak salah dia ada 2 seperti ini ya, boleh kalian bikin rar atau gimana terserah, kalian gabungin satu terus kalian bikin jadiin kalian zip, boleh, nggak apa-apa ya gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Jelas tugasnya? Jadi melanjutkan aja, melakukan sesuatu lah istilahnya, melakukan objeknya udah apa, terus ngapain gitu loh. Permisi Bu, izin bertanya. Boleh? Untuk recording yang hari ini boleh di-share nggak Bu? Iya, nanti saya upload di ini ya, di e-learning ya, seperti yang teori. Yang kemarin kan saya nggak record memang karena kesalahan teknis, Skype-nya nggak bisa, terus ke Gimit kan, Gimit juga ternyata nggak bisa record ya. Kalau untuk hari ini nanti di-upload di e-learning kayak biasa tuh. Untuk yang kelas pagi tadi sudah saya upload, untuk yang kelas siang nanti saya upload juga. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Kalau yang untuk teori kan sudah sering tuh saya upload kan, ada di e-learning, kalian bisa Zoom berapa gitu sesuai pertemuannya ya. Nah, yang praktikum juga nanti diupload di sana. Di praktikum tapi ya, bukan di bagian praktikumnya. Oke. Ada lagi? Cukup? Belum ada pertanyaan? Ya, jadi kesimpulannya adalah apa yang kita kerjakan hari ini adalah kalian tahu bahwa satu kelas itu bisa menghasilkan lebih dari satu objek ya. Dengan dimana satu kelas itu terdiri atau mempunyai atribut-atribut lain. Atribut-atributnya banyak, seperti kita tadi manusia. Manusia kan kita misalnya terdiri dari mata segala macam, tapi yang kita pakai di sini, di contoh kita tadi hanyalah kaki sama tangannya aja. Karena kita pengen dia bergerak gitu. Jadi bergeraknya bukan satu badan, tapi cuman kaki yang gerak sama tangannya bergerak maju mundur gitu. Nah, jadi disitulah penggunaan. Sebenarnya di sini juga sudah masuk ke dalam konsep enkapsulasi ya, bahwa kita nggak bisa langsung di first method. Saya lupa share screen. Saya sambil share screen aja. Jadi di first method ini sebenarnya kita andaikan sebagai min, yang seperti saya bilang kemarin, kita andaikan di sini sebagai min, berarti di sini kan kita membentuk sebuah objek. Objeknya namanya Ani. Nah, di sini kita tahu bahwa kita nggak bisa nih mengakses langsung left heap punyanya atribut. Ya, sebenarnya ini konsep enkapsulasi. Kita nggak bisa langsung mengakses left heap-nya punya atribut, tapi kita bisa mengakses lewat getter-nya. Function getter left heap yang dimiliki, berarti nanti di atributnya punya left heap, sedangkan di metodenya ada setter getter kan, setter getternya yang public. Nah, kita bisa mengakses lewat getter left heap-nya. Kita bisa gunakan dengan kita mau apa, misalnya dengan parameter apa yang kita butuh. Misalnya parameter mau kita maju atau mau kita suruh mundur atau dengan durasi sekian segala macam. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa pemanfaatan dari getter atau memanfaatkan atribut yang dimiliki oleh objek tersebut gitu. Selain itu ya nanti kalian bisa lihat sendiri ya, di sini ada is in front of get head ya, join itu get head, misalnya kepalanya kalian miring-miring ya terserah lah mau diapakan gitu.
left ankle dan segala macam. Nah, berarti di sini ternyata si objek manusia itu punya pelvis, misalnya terdiri dari atributnya ada neck, ada mouth, ada pelvis, ada right ankle, right clavicule, right elbow dan segala macam lah ya. Nah, berarti dengan atribut-atribut itu dia akan membentuk sebuah objek yang utuh gitu. Dan mana setiap atribut itu harus ada getternya karena nanti akan dipergunakan kembali. Begitu. Intinya di situ. Karena kita baru belajar konsep objek sama kelas. Dan juga di sini ya sebenarnya count up, do together ini ya cuman coding biasa lah ya. Cuman sebenarnya perulangan, kemudian dijalankan bersama segala macam itu cuman itu aja. Tapi yang penting di sini adalah kalian harus tahu itu tadi satu objek bisa menggunakan ya kita gunakan beberapa metode-metode yang ada begitu. Oke, ada pertanyaan dulu tentang konsep objek sama kelas. Jadi memang di sini belum OOP-nya ya, masih ke bagaimana sih oh ini adalah objeknya, bentuknya. Jadi kalau bisa nanti ketika kalian membuat program yang sesungguhnya yang tanpa tanpa visual begini kalian sudah bisa membayangkan tuh. Kalau saya mau membentuk kelas manusia, berarti manusia itu kan punya mata, punya hidung, punya telinga kanan kiri, malah tangan kanan kiri gitu, jari ya, finger macam jari-jarinya gitu, jempol, telunjuk dan segala macam itu baru bisa membentuk sebuah objek yang utuh begitu. Jadi kalian sudah bisa membayangkan. Karena di sini kan kalau di Alice kan ada visual enak ya. Tapi kalau kita memprogram secara manual itu kan nggak ada visualnya. Tapi kalian harus berimajinasi, berimajinasi, membayangkan aja. Oh iya kalau saya mau membentuk manusia punya apa ya? Gitu. Atau misalnya lupa, oh iya mau membentuk meja apa ya? Butuh atribut apa? Buka aja si Alice. Alice kan punya banyak tuh, punya banyak kelas. Misalnya lihat nggak tahu nih, ada nggak meja? Saya juga nggak tahu. Anggap aja misalnya mau bikin galeri apa ya, saya nggak tahu lah. Pokoknya misalnya saya mau bikin kelas hewannya apa, misalnya beruang. Oh iya beruang itu misalnya begini ya. Oh bisa dilihat lagi. Oh iya atribut beruang itu ada apa aja sih gitu. Kita bisa lihat di edit code-nya. Beruang bir cup. Nah di sini ada, oh iya metodenya ada, atributnya ada ini aja, ini gitu, semua ini ada atributnya untuk membentuk sebuah beruang. Seekor bukan seekor beruang gitu. Ini sebagai bukan mempermudah sih, lebih kepada karena dia ada visualnya kan, jadi lebih enak mengilustrasikannya dibandingkan kalau kalian harus dari awal sudah harus disuruh ngebayang yang mana nanti dibayangin gitu, beda lagi cerita kan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Cukup? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pembelajaran. Mudah-mudahan udah mulai kebayang tuh nanti bagaimana, karena nanti setelah ini kita akan say goodbye sama si Alice, kita akan masuk ya ke dunia coding yang sebenarnya. Kalau ini masih dunia main-main karena udah disiapin, jadi nanti akan kita masuk ke dalam dunia coding yang sebenarnya untuk OOP. Mudah-mudahan kalian sudah bisa berpikir atau sudah bisa berimajinasi, sudah bisa menggambarkan kira-kira misalnya diminta satu objek atau diminta buat satu kelas, kalian sudah tahu, oh iya berarti kelas ini ada ininya, ada ininya dengan pengalaman melalui si Alice. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya, mungkin ya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya close ya. Terima kasih, Bu.